Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kalau resikonya ternak entok dengan skala kecil. Itu bukan hanya skala besar, tapi skala kecil pun itu akan mempunyai resiko. Contohnya ya seperti saya ini, kalau ternak entok skala kecil itu apabila pas waktu nanti tujuannya, padahal itu si anakan entok punya saya tujuannya atau rencananya itu mau panen di pas waktu tahun baru. Tapi berhubung pas waktu saya bikin konten yang video mau panen di tahun baru itu 3 hari ke depan itu ada yang nyari anak entok. Tadinya nggak mau saya jual, tapi berhubung itu orangnya pelanggan tetap saya, ya jadi saya terpaksa dikasih saja. Ya begini, cuma tidak semuanya dijual semuanya, itu dijual separuhnya saja dulu. Soalnya kalau dijual semuanya itu saya nggak punya untuk lahan panen di tahun baru, jadi saya jual sebagiannya saja. Kebutuhan meningkat atau penjualannya meningkat, tapi stok barang cuma sedikit. Ya beginilah sedihnya kalau ternak entok dengan skala kecil. Padahal kemarin-kemarin ini teman-teman yang entok ini sudah saya sisain, rencananya mau panen di pas waktu menjelang tahun baru. Tapi karena ada berbagai hal atau saya membutuhkan biaya untuk pakan, jadi terpaksa saya jual sebagian teman-teman yang entok ini. Itu bukan karena apa-apa, yang belinya juga itu pelanggan tetap saya. Tadinya mau saya tahan-tahan tidak dijual karena tujuan mau panen di pas waktu tahun baru. Ya apa boleh buat, saya jual sebagian saja, tidak semuanya. Jadi stoknya sekarang tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan itu si indukan yang lagi mengerami juga bisa segera menetas, jadi di kandang tidak sepi-sepi amat pas waktu si anak-anak entok ini akan panen di tahun baru. Mungkin kalau punya misalkan 10 atau 20 indukan itu tidak akan serepot ini. Pas waktu ada anakan yang mau panen, itu pasti generasi selanjutnya akan segera menyusul. Ada lagi kalau ternak entok kecil seperti saya ini, pas waktu panen itu otomatis kandang pun menjadi sepi karena tidak ada lagi anakan entoknya setelah masa panen. Cuma paling nanti pas rame-ramenya lagi pas waktu si indukan menetas, baru ada lagi anakan entok. Ini mas sebagian yang saya pisah-pisahkan untuk calon indukan ke depannya. Selain itu juga menjual anakan entok itu untuk menambah atau menutupi biaya pakan si keseharian indukan sama entok-entok yang lagi dirawat ini. Soalnya saya mengusahakan atau sebisa mungkin itu biaya pakan itu dihasilkan dari uang hasil penjualan anakan entok, biar tidak boros-boros amat. Kalau membeli pakan itu tidak dari uang hasil kerja sendiri, tapi uang dari hasil penjualan anak entok itu sendiri. Untuk menambah atau mencukupi biaya pakan entok, itu uangnya dihasilkan dari penjualan entok juga. Ya begitulah perputarannya kalau ternak entok dengan skala kecil-kecilan, tapi segini juga sudah patut kita syukuri. Di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak punya penghasilan sepeser pun. Jadi ini meskipun saya ternaknya sedikit, penghasilannya pun juga sangat minim sekali, tapi ya nikmati saja. Alhamdulillah sudah ada penghasilan juga. Samping itu karena ternak ini tidak menjadi fokus utama usaha saya, karena saya punya usaha sendiri. Ini hanya sekedar sampingan. Selain itu karena hobi juga ternak entok. Tadinya segala hal ternak saya suka, termasuk dulunya itu saya sebelum ternak entok itu ternak ayam dulu. Pas karena cuacanya lagi hancur-hancurnya atau cuaca ekstrim, itu saya susah sekali menangani ayam-ayam yang pas waktu musim-musim hujan, itu cepat sekali sakitnya. Dan di samping itu juga karena saya ternaknya itu di atas rumah begini,
Itu kalau ternak ayam biasanya kan saya kalau ternak ayam itu tidak suka di kandang, sukanya diumbar bebas karena merasa kasihan gitu kalau terus-terusan di kandang. Jadi selalu saya umbar. Tapi karena ini nih pas waktu sebelumnya itu di sini masih ada jaring-jaringnya. Tujuan agar si ayamnya tidak loncat-loncat ke genting orang lain. Tapi karena pas waktu musim layangan itu anak saya suka terbangin layangan di sini, otomatis itu benangnya itu terjaring atau kena sama jaringnya hingga si jaringnya itu pada putus-putus semua ya. Jadi saya total dulu berhenti ternak ayamnya, beralih profesi jadi ternak entok. Mungkin kedepannya juga kalau sudah ada rezekinya saya pasang lagi jaringnya di sini, pakai bajaringan atasnya biar pas waktu kena benang layangan itu tidak putus jaringnya. Itu kemungkinan insya Allah saya akan coba lagi ternak ayam lagi dengan seminimal mungkin lah, antara 2 indukan dengan 1 pejantan. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.